memang benar dia nikah sirih, maka dia harus bisa membuktikan ya bahwa pernikahannya itu sah secara agama. Karena nikah sirih ini memang di dalam perspektif agama Islam tentunya, karena yang kita bahas agama Islam, belum tentu seutuhnya sah pernikahan sirih itu. Karena bisa saja pernikahan sirih ini batil. Ya. Ingat ya. Ini mesti difahami. Karena tidak selamanya pernikahan sirih itu dalam pandangan atau perspektifnya agama fikih, misalnya urusan fikih ya, hukum ya, tidak selamanya dia sah pernikahan itu, pernikahan sirih tadi. Tapi kalau sudah melalui jalur yang tepat, artinya sah secara negara, percayalah, sah secara agama. Karena negara ini tentu memberikan payung hukum dan syarat administratifnya itu jelas dan lengkap, tercatat. Maka secara agama sah. Kenapa? Karena nggak mungkin di KUA itu bisa meloloskan orang-orang yang datang nikah kalau persyaratannya tidak terpenuhi. Terlepas dari pandangan negara, kita melihat dari perspektif agama ya. Ada dua kemungkinan. Pernikahan sirih ini bisa menjadi sah, bisa juga batil. Kenapa batil? Karena ya memang tidak terpenuhi syarat dan ketentuan. Maka yang mengaku nikah siri, cobalah buktikan secara benar. Apakah, kalau negara kan tidak perlu membuktikan itu, karena negara sudah menganggap tidak ada pernikahan itu, karena memang nggak terdaftar kan. Nah ini maksudnya secara agama ini benar nggak dia sah secara agama ya. Karena mesti nanti hadirkan dua mempelainya, mesti ada ya, si laki-lakinya ada, si perempuannya, calon perempuannya ada, calon mempelai perempuan. Oke. Kalau yang ini kayaknya tuh nggak mungkin nggak ada deh, insya Allah ya. Ini nikah siri ini ceritanya ya. Karena kan faktanya dia ketahuan selingkuh, selengki gitu ya, berkhianat lah ya bahasanya kita pakai ya. Karena memang ya hanya orang-orang yang nggak punya ya, hanya orang-orang yang hina saja teman-teman yang melakukan pengkhianatan itu. Sama pelakornya juga tuh kehinaan penuh pada diri dia juga ya. Banyak lah itu tersinggung sekarang nih, karena banyak pelakor soalnya jadi banyak tersinggung. Tapi whatever yang jelas, saya ini hanya menjelaskan saja ya. Intinya yang menjadi pelakor atau si suami yang berkhianat ini sama-sama kedua-duanya dalam keadaan kehinaan ini. Ini orang-orang yang hina ini. Karena orang yang menjaga kemuliaan gak mungkin melakukan hal ini. Si pelakor ini kan dia tahu, ini dia punya istri, jangan berzina ya. Dalam bentuk apapun itu tetap perzinahan namanya. Foto bersama di majelis ya, ini sayang sekali ini majelisnya entah majelis yang mana ya. Tapi jangan sampai majelis itu dijadikan ajang tempat cari jodoh. Sebenarnya bisa majelis itu dijadikan tempat ajang cari jodoh, tapi mesti dibekali dengan ilmu tentang ta'aruf. Nanti ada perantara dan sebagainya. Artinya ini perempuan dia harus menghubungi adminnya perempuan, ini laki-laki hubungi adminnya yang laki. Tapi fakta hari ini banyak sekali kajian-kajian yang tidak memperhatikan syarat dan ketentuan seperti itu. Begitu bebas mereka jamaah berinteraksi laki dan perempuan, begitu bebas laki dan perempuan berfoto-foto bersama, begitu bebas jamaah perempuan menghubungi secara pribadi ke ustadznya. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini fakta. Dan itu membuka peluang terjadinya pengkhianatan. Yang punya suami nggak tahu diri punya suami, yang janda juga nggak bisa menjaga murah jandanya. Ini fakta ini, dan berawal dari situ. Ya, manajemen majelis itu nggak jelas. Lalu yang jatuh siapa di situ? Kasihan ustadznya, kasihan panitianya. Ya. Akibat tadi jamaah sudah menggeser nilai-nilai dari yang ada tujuan kita untuk mencari ilmu di dalam majelis itu. Baik. Terkait lagi kembali kita ke tentang pernikahan sirih tadi. Karena seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa seorang laki-laki yang sudah kepergok, ketahuan berkhianat oleh istrinya, istri sahnya,
maka dia akan membuat satu pembelaan diri dengan menyelamatkan diri dari pasal perzinahan dengan mengatakan, aku sudah nikah siri. Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mudah-mudahan Allah melindungi kita dari hal-hal semacam ini, ya. Maka itulah kita tuh topang terus diri kita dengan ilmu. Pernikahan sirih itu kalau negara sudah menganggap itu bukan sebuah pernikahan, mau sah mau tidak, di hadapan mata agama, di perspektif agama, di mata hukum agama, negara tidak menganggap sah, selesai, ya. Jadi nggak ada urusan lagi negara nih. Nah, sekarang hadirnya suami dan istri, oke, ini syarat kan, sah. Ini ceritanya nikah sirih nih, ya, nikah diam-diam. Ya, saya nggak bahas banyak ya tentang nikah sirih ini sendiri seperti apa. Yang jelas sirih, sir diam, senyap, gitu kan ya. Senyap dari apa gitu? Ya motivasi setiap orang nikah sirih itu macam-macam. Senyap dari istrinya, senyap dari negara, senyap dari masyarakat, senyap dari siapa lagi? Orang tua. Bagi gadis perjaka yang memang badar banget, nggak bisa diurus oleh orang tuanya, nggak manut sama orang tuanya, ya karena sudah bejina gitu kan, pacaran, orang tua nggak setuju, kabur dia. Itu kan nanti jatuhnya apa? Nikah siri. Berarti tanpa pengetahuan orang tua kan? Senyap dari siapa? Senyap dari orang tua. Itu motivasi setiap orang tuh beda-beda tentang nikah siri. Ya, tapi tidak selamanya nikah siri ini bisa dianggap sah di dalam agama. Jangan bicara negara, karena negara memang sudah nggak menganggap itu sebuah pernikahan, nggak ada. Makanya lemah posisi perempuan yang dinikah siri. Oh, cantik-cantik, ya, terkenal, punya pemasukan, income yang banyak, ya. Tapi kok on sekali mau dinikahi siri. Siapa Umi? Entahlah siapa, orang-orang di mana kek, ya kan? Intinya ini kan kita jadikan pelajaran teman-teman, terutama untuk kita perempuan. Jangan mudah mau dinikahi siri. Kamu nggak ada payung hukum nanti itu, termasuk dengan anakmu itu. Jangan terbawa hawa nafsu sesaat itu, ya. Jangan terbawa hawa nafsu sesaat. Datang Habib, pokoknya Habib, datang enggak, bukan karena Habibnya, bukan karena ustadznya, bukan karena kiainya, bukan itu. Kalau kau letakkan standar prioritasmu dalam mencari suami hanya karena, mohon maaf, hanya karena Habib, hanya karena Gus, hanya karena ustadz, hanya karena ini bahaya teman-teman, ya, ini bahaya. Tapi saya enggak membahas ini dulu ya. Standar prioritas kita mencari pasangan itu nanti pembahasannya beda, ya. Ini terkait dengan nikah sirih ini. Ya, kenapa kalian mau dinikahi sirih? Udah begitu itu laki juga belum jelas dengan istrinya, udah cerai beneran apa kagak? Ya, ayolah, cantikmu itu loh kamu gunakan dengan kecerdasan juga, jangan cantik doang, otak kosong, ya kan? Nah, oke lah sekarang si laki-laki ini mengaku bahwa aku sudah nikah sirih, katanya. Mungkin untuk menyelamatkan dirinya, Allahu a'lam. Mungkin untuk menyelamatkan dirinya dari pasal perzinahan tadi. Kita kan tidak pernah tahu, kita netizen. Kita cuma nonton gitu kan ya. Juga kita nonton doang kan. Jadi kita nggak tahu itu motivasinya apa. Dia mengaku sudah nikah siri. Oke? Apakah dengan alasan itu dia ingin menyelamatkan diri dari pasal perzinahan tadi? Bisa saja kan? Kita nggak tahu motif. Tapi terlepas daripada itu, kita bahas nikah sirih ini dulu. Bener enggak dia nikah sirih? Apa cuman alasan doang gitu untuk menyelamatkan dia dari pasal perzinahan? Kalau benar nikah sirih, perhatikan, ada kedua mempelai, ya. Karena kan seperti yang saya katakan tadi, di mata hukum agama ada dua kemungkinan, bisa sah, bisa batil, ya. Nah ini kita bicara yang sah di mata agama. Berarti dia harus terpenuhi rukun dan syarat daripada pernikahan itu. Kedua mempelai, oke, kedua mempelainya ada, laki dan perempuan. Lalu nanti la nikaha illa biwaliyin wa syahidain adlin. Berarti di situ ada berapa? Ada dua yang harus ada tuh. Maksudnya di situ walinya
dari mempelai perempuan. Ini harus dihadirkan, ya. Jangan mentang-mentang janda kagak hadir wali, kagak apa-apa gitu. Itu pendapat siapa? Ya, ntar kita bahas itu masalah fikihnya. Lalu yang dihadirkan lagi kedua saksi yang adil. Ini paling berat ini jadi saksi ini teman-teman. Bisa saja jadi saksi ini nanti saksi nggak bener ini. Ya, karena kan memang faktanya di masyarakat itu di luar sana yang memang tidak terekspos ya mungkin ya. Banyak orang yang terkait ketidakabsahan pernikahan sirihnya itu secara hukum agama ini terkait dengan yang dua ini, wali saksi. Selalu permasalahan ya, selalu permasalahan seperti itu yang menjadikan itu pernikahan sirihnya tadi tidak sah di mata agama. Jangan tanya di mata negara, tidak sah di mata agama terkait dengan yang dua tadi, wali saksi. Dan wali ini mesti difahami kenapa banyak pernikahan sirih itu batil jatuhnya, tidak sah, berzina dia di situ. Maka ini harus bisa dibuktikan benar enggak dia nikah sirih. Kalau nikah sirih siapa walinya, siapa saksinya gitu kan ya, yang menyaksikan siapa, yang menikahkan siapa. Biasanya ada selebaran kayak semacam surat gitu ya dari RT atau RW setempat, kadang-kadang begitu. Sepengetahuan saya, orang-orang yang nikah sirih itu, kalau yang nikah sirihnya sah secara agama ya, biasanya ada selembaran kayak semacam surat gitu, entah ditaruhin materai atau apa gitu kan ya. Nah itu harus dibuktikan itu kalau memang benar dia nikah sirih gitu kan. Mana siapa walinya waktu itu, dan wali ini harus benar-benar, karena di dalam kutubul fikih ya kita lihat tentang surutul wali dan sebagainya itu sudah ada diatur di sana. Nggak bisa main acak-acak gitu, nggak bisa main comot. Apalagi sekarang di dalam masyarakat banyak sekali terjadi wali beli katanya. Saya juga tak paham itu wali beli itu macam mana, tapi setelah saya telusuri ya, karena saya memang fokusnya, kuliah saya memang fokusnya di masalah hukum ya. Hukum apa Umi? Fikih ya. Apalagi kalau perbandingan lagi kan Hanafi, Maliki, Syafi'i. Di fakultas syariah itu ada perbandingan, ada prodi itu ya. Jadi saya fokusnya ke situ, jadi otomatis saya berselancar terus tuh nyari gitu kan ya. Kalau memang betul dia nikah siri, maka dia harus bisa membuktikan pernikahannya itu. Selamatlah dia nanti dari pasal perzinahan, karena dia udah nikah, beneran dia nikah. Tapi satu sisi ini istri sah, kalau keberatan dia punya delik aduan, dia datang mengadu karena dia keberatan masalahnya. Kita nggak bicara tentang fikih wajib izin, kita nggak bicara tentang poligami dulu nih. Kalau kita bicara poligami lebih berat lagi masalahnya ya kan, lebih berat lagi itu masalahnya. Terkait kita lepas dulu masalah hukum fikihnya ya, karena kan banyak sekarang orang mencari pembenaran diri, izin istri pertama itu kan nggak wajib ya, izin istri pertama itu nggak wajib katanya kan gitu ya. Nih oke, kalau di situ memang ada yang berkomentar di TikTok, di situ ada yang berkomentar di TikTok udah ditalak ya, istri tidak pernah mengakui kalau dia sudah ditalak. Terlepas daripada itu, bisa saja betul si suami ini mentalak, oke, suka tidak suka si istri itu kalau sudah ditolak, maka secara agama memang jatuh talak. Ketika suami mengucapkan anti tolik, aku ceraikan kamu, maka jatuh talak. Oke, terlepas daripada itu, si istri sah tadi masih punya hak secara negara, makanya dia berani lapor karena dia masih secara negara dia sah. Itulah keuntungan kalau menikahnya sah secara negara, dia akan diatur nanti di bawah payung hukum. Beda dengan kamu yang nikah siri. Kalau kamu nikah siri gigit jari ntar, siapa yang mau urus? Satu-satunya jalan kau isbat nikah dulu, baru nanti pengadilan mau urus. Oke? Itu tadi komentar yang di TikTok ya, sempat saya lihat. Nah, apalagi si istri ini mengakui memang itu kan sifatnya intern ya. Apakah betul suaminya sudah menceraikan atau tidak? Ya. Dari pengakuan istri tidak pernah diceraikan dan tidak pernah mendengar diceraikan. Kalau kita bicara secara khusus tentang fikih bab tolak, walaupun istri suka tidak suka, ada tidak ada istri, ketika suami mengucapkan anti tolik, aku ceraikan kamu,
Ya, aku tolak kamu maka jatuh tolak. Oke lah, andai kata sudah ditolak secara agama, iya kan? Tapi kamu harus ingat, dia adalah istri sah. Dia masih berada di bawah payung hukum. Makanya dia berani ngelapor. Hati-hati buat pelakor tuh. Jangan main-main. Ya. Jangan main-main. Sebenarnya kalau saya pribadi ya sebagai orang yang memang ya cukup kritis ya kalau masalah-masalah gini, karena memang terkait dengan fikih ya. Ya, karena concern kuliah saya kan memang di situ, ya kan? Nah, sebenarnya hukuman negaranya mungkin tidak terlalu berat. Nanti kita lihat buka pasal. Misalnya pasal perzinahan, ayat sekian-sekian, kenanya berapa lama. Tapi percayalah, wahai kalian di luar sana, jangan jatuhkan muruahmu sebagai perempuan. Jangan jadi pelakor. Karena apa? Hukuman sosialnya yang lebih berat, guys, dibanding nanti hukuman penjara tuh, ya. Apalagi zaman sekarang penjara berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun bisa jadi setahun. Iya gak? Karena banyak oknum-oknum yang gak jujur kan. Nah, itu kan urusan ini ya, urusan negaranya ya. Karena banyak oknum yang gak jujur kan. Berapa tahun katanya? 10 tahun. Tiba-tiba belum ada setahun udah nongol dia di dunia nyata itu orang. Padahal kemarin ditahan gitu kan. Oke, terlepas daripada itu, sudahlah, nggak usah kita bahas. Tapi ada yang lebih berat, wahai adikku.